Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali nih di podcast Kupas Prestasi UKM Kewirausahaan UNY. Bersama aku Rina Dino yang akan membersamai teman-teman semuanya di acara kali ini. Tentunya pada hari ini aku nggak akan sendiri nih teman-teman. Aku akan dibersamain oleh narasumber hebat, narasumber berprestasi yang akan membersamain kita. Oke, mungkin sebelum mulai aku mau spill dulu nih background dari narasumber kita. Jadi, beliau merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi ataupun kewirausahaan. Beliau juga merupakan mahasiswa yang telah menjuarai lebih dari 20 kompetisi kewirausahaan. Dan yang paling penting nih teman-teman, beliau merupakan mahasiswa berprestasi 1 jenjang diploma Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran, jadi langsung saja kita mulai. Dan aku perkenalkan Kak Dias. Halo teman-teman semuanya. Oke Kak Dias, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Ya, halo Dino. Kabarnya hari ini luar biasa ya, di hari yang ya cukup panas ini, tapi panas juga membakar semangat. Waduh, semangat banget nih Kak. Oke, mungkin dari teman-teman belum banyak yang mengenal nih ya. Dari Kak Dias boleh dong untuk perkenalan diri. Mungkin jurusannya apa nih Kak, kesibukannya dan hobinya Kak Dias apa sih gitu. Oke, ya mungkin untuk perkenalan diri ya, singkat saja, nama lengkap saya Bartolomeus Dias, biasanya dipanggil Dias. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta tahun angkatan 2022. Jadi ya sudah hampir mendekati semester akhir gitu ya. Dan itu berkesinambungan dengan kesibukan saya juga pastinya ya. Sedang ya mengikuti penelitian dengan dosen, kemudian juga mau peralihan internship atau magang, dan ya beberapa project dengan rekan-rekan seperti itu. Waduh, sibuk banget nih Kak Dias nih. Iya. Oke, mungkin aku pengen tanya nih sedikit-sedikit gitu. Banyak-banyak juga boleh. Oh, banyak-banyak juga boleh. Oke, mungkin dari organisasi nih, karena dari background kan Mas Dias aktif di BEM dan UKM. Mungkin sampai sekarang boleh dong di-spill udah ikut organisasi apa aja? Iya, baik. Untuk saat ini ya organisasi dari awal masuk sebagai mahasiswa. Ya, dulu saya awalnya itu magang di Hima ya. Waktu semester 1 itu ikut magang di Hima, kemudian setelah graduate kemudian mencoba mendaftar menjadi pengurus di BEM FEB tahun 2023. Itu starting point saya itu di situ, di Departemen Sosial Masyarakat, kemudian di UKM Penelitian Fakultas Kristal FEB, kemudian juga di FOMUNI Family of Mahakib Kuliah, dan juga IKMK. Kemudian itu setelah tahun 2023 saya lanjut organisasi di UKM Penelitian, UKMP di tingkat UNIF, dan juga FOMUNI saya lanjut 2 periode seperti itu. Dan di tahun 2025 ini setelah kemarin kami para mahasiswa berprestasi dinobatkan, kami membentuk Ikatan Mahasiswa Berprestasi CUNY, dan saya diamanahi sebagai ketua. Wah, luar biasa banget. Itu kalau aku hitung pakai jari kayaknya nggak cukup deh. Buat ngitung kesibukannya Mas Dias nih. Masih pemula. Aduh. Saya mah biji jagung berarti nih kalau Mas Dias pemula nih. Oke, mungkin aku breakdown lagi ya Mas. Dari Mas Dias tadi itu udah banyak banget. Tapi yang sampai sekarang masih diamanahin apa aja Mas? Yang masih organisasi. Di organisasi ya. Saya menjadi DPP di Dewan Pertimbangan Paguyuban di FOMUNI, dan juga ya itu masih menjalankan. Ya baru kemarin dipilih jadi ketua Ikatan Mahasiswa Berprestasi UNY seperti itu untuk 1 tahun ke depan ini. Seperti itu. Oke. Tadi itu kan soal organisasi Mas. Kalau misalnya nih, kan Mas dia sebagai Mapres 1 UNY gitu. Tentunya pasti benefit sebagai Mapres tuh banyak banget kan, supaya dari teman-teman ini termotivasi gitu. Aku pengen juga dong keren kayak Kak Dias gitu. Kira-kira apa aja sih Mas benefit sebagai Mapres 1? Oke, ya kalau berbicara the worst and the best ya pasti itu adalah gitu kan. Tapi kalau ditanya mengenai benefit ya yang saya rasakan saya ini adalah tentunya jejaring. Ya jejaring, karena menurut saya kita mau punya
punya inovasi, mau punya ide yang baik itu nggak bisa hanya dari satu sudut pandang. Jadi butuh banyak sudut pandang, dan sudut pandang itu kita bisa dapatkan dari ya jejaring, kemudian juga atau networking kita, relasi kita dengan orang itu akan memudahkan kita untuk bisa punya banyak pandangan dan inovasi. Tentunya itu benefit yang pertama. Yang kedua, yang pastinya kita ya kan namanya orang mau menyelenggarakan project itu pasti mereka akan profiling. Nah, ya alhamdulillah ya kita akan lebih mudah untuk profiling itu diajak di project-project yang tentunya bisa mengembangkan diri kita seperti itu. Luar biasa banget nih Kak. Ya. Menjadi Mapres itu kan pasti butuh prestasi ya, kan namanya aja mahasiswa berprestasi nih. Ya. Dan prestasi Mas Dias tuh 20 lebih tuh di kompetisi kewirausahaan. Iya. Dari sekian banyak itu Mas, mana sih yang menurut Mas Dias tuh paling berkesan? Yang paling berkesan ya. Satu gitu Mas, paling berkesan. Iya. Kalau paling berkesan kan ada berkesan baik, ada yang berkesan yang tidak baik. Ya. Tapi coba kita begini. Maksudnya berkesan itu dalam artian tidak selamanya menjadi pemenang. Nah, malah saya berkesan ketika saya kalah sih. Gitu. Ya, jadi ini yang selalu saya tekankan kalau misalnya saya memberikan mentoring atau apa, bahwa ya kekalahan itu jangan dijadikan sebagai titik tapi sebagai koma. Wah, nah, kata-kata jadi ya kata-kata. Oke. Dan yaitu pengalaman berkesan saya itu pada saat saya lomba di UB di Malang waktu itu, di Universitas Brawijaya. Saya di sana membawa dua tim sekaligus dibawa dari UNY, dan ternyata masih belum mendapatkan juara dan belum rezeki. Wah, itu ya sebagai fitrahnya orang yang mau berkompetisi, yang pasti pengen menang dong, apalagi bawa dua tim seperti itu. Ya akhirnya ya dan kalah, pulang dengan tangan kosong. Ya itu saya rasa adalah menjadi turning point saya sih. Pada saat itu saya sempat merasa bahwa saya sempat merasa titik saat itu. Ya, karena kan tadi saya bilang kalau gagal titik. Kalau gagal titik itu kita nggak bisa kemana. Tapi kalau gagalnya koma ya seperti sekarang ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya sempat merasa titik pada saat itu, dan saya coba untuk introspeksi diri, evaluasi dan segala macamnya, dan akhirnya saya merangkak perlahan untuk kita coba lagi, dan kita coba rank inovasi yang seperti apa lagi yang nanti kedepannya kalau kita ikut lomba bisa bawa pulang kemenangan seperti itu. Keren banget. Ya itu kan berkesan kan, nggak mesti menang kan. Betul, yang kalah juga justru bahkan yang kalah itu jadi batu loncatan untuk kita. Dan lebih sering berkesan malah Mas ya. Betul. Oke gitu. Nah itu kan tadi yang paling berkesan Mas. Nah sebagai Mapres itu kan pasti ada awal mula ya dari semuanya gitu. Nah selama Mas Dias mengikuti perlombaan di UNY, misalnya sebagai mahasiswa UNY, pertama kali itu ikut lomba Mas? Ya dulu saya ikut lomba pertama kali pas maba. Semester 1 itu di lomba esai nasional di Universitas Negeri Padang. Ya waktu itu mendapatkan juara 2. Langsung juara loh. Ya itu pertama kali waktu itu ya di Universitas Negeri Padang. Ya, saya masih ingat namanya Youth Science Economic Competition. Oke. Ya, waktu itu. Berarti jalan-jalan ke Padang gitu Mas? Kebetulan waktu itu online karena waktu kami itu masih zamannya COVID ya. Jadi nggak boleh kemana-mana. Sayang banget bisa ke Padang padahal jalan-jalan kan. Bisa jalan ke Padang gitu kan. Lumayan tuh. Kan kita sama-sama dari Kalimantan nih Mas. Wah, bisa jalan-jalan ke Padang kan lumayan ya? Lumayan iya. Liburan, Okay. stres gitu. Ya, saya yakin pertemuan saya dengan Mas Rino hari ini bukan sebuah kebetulan. Waduh. Jadi memang ya kecuk dicinta ya. Bulan pun tiba. Ya, podcast pun tiba. Ya. Bisa aja sih Mas. Oke. Oke. Itu kan awal mulai ya Mas ya. Nah kalau buat teman-teman nih yang mungkin belum pernah sama sekali ikut lomba, mau kayak Mas Dias memulai gitu, ada tips nggak Mas? Oke. Kemarin banget ya pas kan selesai. Ya kemarin kan lomba. Iya. Ya kemarin. Juara itu ya Mas, yang juara dan, itu. Mengikuti seminar di situ
saya last minute sekali datang ke seminar itu kemarin yang ada 2 pembicara, dan pembicara pertamanya itu mengatakan bahwa ya bisnis itu jangan dipikirkan tapi dilakukan atau dilaksanakan. Nah itu ngena banget kalau misalnya teman-teman membawa framework itu ke semua hal, saya rasa cocok. Begitu juga dengan lomba, begitu juga dengan inovasi. Inovasi memang perlu pemikiran, tapi tanpa eksekusi dan tanpa pelaksanaan, I think itu akan menjadi sebuah omongan belaka. So ya kita tipsnya adalah ayo mulai. Yang penting action. Action. Mau itu tingkat substansi, tingkat inovasinya rendah ataupun tinggi, selama ya kamu membawa proses itu dengan adanya campur tangan kerja keras dan juga pemikiran, ya jelas itu adalah sebuah proses, adalah ibaratnya ya itu kan kita mengibaratkan sebagai sebuah tangga ya, kamu sudah satu langkah di tangga yang di atas gitu ya, tinggal nanti kamu take the goals ya, kamu harus dengan segala daya upaya dan effort kamu untuk ya kita step up seperti itu. Berkembang. Jadi kita nggak akan serta merta ya, bahkan sekarang sudah banyak teknologi mutakhir untuk bisa mempercepat pertumbuhan, pasti butuh waktu juga. AI mas. Ya kan, kita juga ya AI kita juga harus ngerti, kita harus mikirkan promptnya untuk bisa mendapatkan insight terbaik. Begitu juga saya rasa dengan lomba, karena kan lomba, nah kita berkompetisi dengan orang lain, jelas mungkin kita yang berada di starting point yang ini orang sudah jauh lari gitu kan ibaratnya ya. Itu adalah sebuah proses yang nggak bisa kita hindari dalam perlombaan seperti itu. Makanya saya selalu menekankan bahwa ya kalau mau mengikuti lomba silahkan dimulai dulu, gitu. Kemudian lomba jangan berpikir bahwa aku harus menang. Dalam artian begini, kita punya jiwa kompetisi itu menjadi sebuah nilai tambah ketika ya kita kita masuk perkuliahan itu kan ya sebagai seorang mahasiswa ya kita patut belajar menimba ilmu, dan perlombaan itu sebenarnya adalah bagian pengembangan diri ya, ibaratnya nilai plusnya aja lah gitu. Kita coba ikut lomba dengan segala macam kesibukan kita tetap bisa ikut lomba, itu juga sudah luar biasa. Iya, kayak gitu. Itu adalah proses yang harus dihargai, bukan? Sehingga saya rasa ketika kita mau memulai lomba, sudah punya keinginan untuk memulai juga, kita harus patut apresiasi terhadap diri kita sendiri. Iya, kayak gitu. Tidak serta-merta bahwa semuanya itu hal yang besar, hal yang wah itu baru mendapatkan apresiasi, paling tidak dari diri kita sendiri. Terkadang karena saya pernah ya Mas Rino bahwa di posisi kayak saya nggak akan mau appreciate something ketika saya nggak take the goals, saya nggak achieve sesuatu kayak gitu. Padahal ketika saya sudah punya inisiatif, sudah punya niat, sudah menjalankan bahkan dan hasilnya nggak sesuai, itu adalah proses atau jalan yang harus saya tempuh dan harus saya hargai seperti itu. Oke, keren banget. Jadi teman-teman jangan kalian kalau punya keraguan silakan babat dulu keraguannya itu. Yang penting action dulu. Mulai aja dulu gitu loh. Karena ya kalau mikir terus ya ibaratnya tetap 1, 2, 3-nya kan nggak nyampe. Nggak nyampe nih. Tetap satu gitu. Jadi kita kan dimulai dulu seperti itu. Tapi ya Mas, dari saya sendiri nih Mas, kadang tuh setelah memulai dan gagal pastinya, itu tuh susah gitu Mas buat lanjut. Rasanya kayak udah capek kemarin kalah gitu. Oke. Nah Mas Dias itu kan pasti sering gagal juga kan. Wah, tentunya sebagai Mapres nggak mungkin selalu menang terus. Nah cara Mas Dias nih misal terpuruk dari kegagalan tuh gimana Mas? Tipsnya gitu. Iya. Healing mungkin. Oke. Begini Mas Dino, mungkin sebelum ke situ plot twistnya adalah justru ketika saya mendapatkan ibaratnya yang diakui sebagai mahasiswa berprestasi itu malah saya merasa saya ibaratnya masih perlu banyak lagi belajar. Jadi bukan berarti ketika saya sudah diberikan mandat saya merasa saya patut bersyukur, tapi saya akan harus ada jalan lain yang harus saya tempuh.
kayak gitu. Jadi nggak sampai di situ aja, saya harus tetap step up, saya harus tetap melangkah dan membuat lebih banyak karya lagi. Selain bukan hanya di sini, bukan hanya di UNY, tapi juga di luar seperti itu. Nah, kemudian tadi dari pertanyaan Mas Rino, bagaimana ya misalnya ketika kita mengalami gagal gitu ya. Ya, tadi sudah saya singgung di awal bahwa ya gagal itu jangan dipakai titik tapi pakai koma seperti itu. Dan perlu kita pahami bahwa Mas Rino, kegagalan itu adalah sebuah jatah dalam hidup. Bayangkan ya Mas Rino, misalnya kalau kita tidak pernah mencoba dan jatah gagal kita tuh masih tetap aja masih banyak gitu loh. So, kapan kita akan menghabiskannya? Ya, dengan segala proses yang mungkin berdarah-darah, itu adalah cara untuk menghabiskan jatahnya. Gitu loh. Dengan jatah gagalnya, ya saya mau coba set dulu pemikirannya gitu loh. Karena dengan pemikiran yang seperti itu nanti badan kita dengan otomatisnya akan ya ketika kalah kita akan tetap step up, kita akan tetap terus melangkah, tetap mau mencoba gitu. Oh ini ya kalah, oke, kita perlu evaluasi lagi seperti itu. Dan kembali lagi plot twist-nya adalah dulu saya juga merasa seperti itu Mas Rino. Saya bukan merasa sebagai orang yang pernah dengan segalanya atau merasa paling baik, tapi dulu saya berada di posisi kayak setelah yang lomba pertama saya itu ya saya kalah. Saya kalah di lombanya. Setelah yang lomba pertama itu saya kalah, mengalami kekalahan terus menerus, dan akhirnya saya coba untuk pilih jalan lain, yaitu saya dengan berorganisasi. Gitu. Justru saya memberikan saya mengalihkan pandangan saya terhadap dunia perlombaan. Karena berdasarkan evaluasi saya bahwa dalam perlombaan itu kita harus butuh orang, butuh banyak point of view ataupun juga pemikiran-pemikiran. Dan kebetulan dulu saya belum punya banyak teman ya di kampus ataupun di kelas, sehingga saya rasa dengan organisasi adalah momentum yang tepat untuk saya bisa cari teman lebih luas lagi, bisa melihat lebih banyak sudut pandang lagi, dan nanti suatu saat saya akan eksekusi dengan orang-orang yang sudah saya bangun relasi sebaik-baiknya tersebut. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu perlu proses Mas. Ya, jadi nggak bisa dalam sebulan 2 bulan jadi gitu, nggak bisa. Kita 1 tahun gagal, merasa kosong, merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Nah, tapi coba evaluasi, coba lihat berbagai sudut pandang yang lain, ya kita mulai melangkah lagi. Jadi prosesnya panjang. Panjang. Jadi ya karena pertanyaannya Mas Rino adalah apa, jadi saya jawab dengan bagaimana kayak gitu. Karena ya harus harus di set dulu pemikirannya kayak gitu. Jawaban pasti kalau untuk jawaban dari pertanyaan Mas Rino, kegagalan ya pasti kita akan coba lagi, itu adalah sesuatu yang ibaratnya 1 kali 1 ya akan 1 seperti itu. Tapi kalau saya jawab dengan pemikiran, pasti set pemikiran yang kita paham bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, kegagalan adalah sebagai batu loncatan, itu saya rasa akan lebih nendang kalau bahasanya gitu ya, untuk ya kita bisa survive dari keadaan yang gagal itu gitu. Oke. Aku pengen nanya nih Mas, sebagai mahasiswa yang belum berprestasi gitu, melihat Mas Dias yang sudah menjadi Mapres tuh, ketika awal Mas Dias ingin mencoba, selain berprestasi, selain pengen mendapatkan jejaring gitu, tujuan Mas Dias apa sih sebetulnya? Oke. Jujur ya, kalau untuk kompetisi sendiri, jujur saya realistis, karena untuk kompetisi saya membutuhkan uang. Sejujurnya saya membutuhkan uang, karena ibaratnya saya lomba itu kan makanya saya coba banyak lomba itu selain untuk pengembangan dirinya gitu ya kan gitu. Saya rasa sangat klasik sekali gitu. Ya dengan pengembangan diri sudah jelas kita akan belajar dari perlombaan, mau menang itu pun kalah ya. Nah, saya realistisnya karena pada saat itu ya sampai sekarang juga saya butuh duit sih gitu ya. Sama banget. Butuh duit juga nih. Jadi saya pada situ punya menganggap bahwa dengan motivasi itu saya punya semangat untuk mengikuti perlombaan.
nggak salah kan, kayak ya kita realistis, kita juga ikut perlombaan kan, juga kita bayar pendaftaran dan segala macamnya. Of course, apalagi kalau keluar kota kita pasti akan menggelontorkan sekian uang dan dana untuk itu, ya jelas pasti kita butuh return on investmentnya seperti itu, ROI-nya gitulah ibaratnya. Sehingga ya mungkin ya itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat lebih banyak gambaran-gambaran. Saya membutuhkan refresh galeri dalam pikiran saya seperti itu. Jadi berbagai potret yang saya temukan dalam perlombaan kan bukan hanya ketika kita lomba di maybe only the presentation, tapi kita meet up dengan berbagai orang. Selama perjalanan kita mengikuti perlombaan, dan prosesnya itu juga kan nggak bisa serta merta didapatkan dengan banyak momen. Hanya momen-momen perlombaan itu yang mungkin bisa menambah galeri dalam pemikiran saya seperti itu. Jadi sederhana aja sih Mas, saya nggak muluk-muluk kok. Oke, mantap Mas. Oke, tadi kan terkait dengan uang juga, dan ini kompetisi gitu. Aku juga dengar dari teman-teman nih, Mas Dias kan waktu itu sempat terdanai PKM Kewirausahaan gitu. Boleh dong Mas diceritain, karena dari aku juga tertarik nih Mas, pengen terdanai juga itu gimana nih waktu itu? PKM adalah suatu ajang kompetisi yang cukup menjadi gong ya di kalangan mahasiswa. Gengsi, Mas. Ya, terutama di bawah naungan Kemendikbudristek dulu. Sekarang kan Kemendikti ya. Nah, kalau bagaimana ya, dulu saya jujur untuk timnya itu saya sendiri yang dari bagian ekonominya. Yang lainnya adalah orang-orang R&D semua. Ya, orang-orang research and development tentang produknya seperti itu. Nah, jadi saya fokus di bagian marketing, kemudian juga keuangannya, kemudian perencanaan bisnisnya secara keseluruhan, dan juga bagaimana melakukan atau menggait pelanggan tentunya, karena kewirausahaan pasti kita akan menggait para konsumen seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih dalam proses untuk ingin mengikuti PKM, tahun ini udah lewat ya tandanya. Tahun depan ya kalian harus persiapkan ya jelas tim ya. Tim. Kemudian dengan tim itu kalian nanti akan bisa melahirkan ide-ide. Jadi sederhana sebenarnya yang kita PKM ya, kita melahirkan kita bangun tim ya, untuk tim yang jelas, yang solid, yang punya visi dan misi yang sama. Kemudian tentu juga mereka mau gitu loh. Kalau nggak mau kan nggak bisa berjuang gitu kan. Kan mau berjuang, mau kumpul, mau rapat bla 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 gitu kan, macam gitu loh. Kok mereka nggak mau ya gimana, susah. Jadi kalau mereka harus mau dulu. Setelah sudah terbentuk ini timnya ya, disitulah nanti kalian proses mulai dari pengembangan idenya, kemudian kalian berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian itu untuk tim. Kemudian untuk ide, ya PKM itu dia syarat dengan ide yang betul-betul menekankan substansi inovatifnya. Inovatif. Jadi ide PKM itu judul PKM biasanya itu identik dengan kata-kata yang sangat ilmiah sekali. Dia ada sangat ilmiah sekali yang sangat menekankan bagaimana pengembangan sesuai dengan tema setiap tahunnya. Karena tiap tahun kan beda-beda tuh temanya. Ada yang SDGs, Astacita dan segala macamnya seperti itu. Jadi kalian harus paling tidak bisa mencantumkan apa tema yang diangkat pada tahun itu. Judul kalau itu untuk judul seperti itu. Nah, karena judul nanti akan mempengaruhi keseluruhan proposal dan juga orientasi wirausaha yang kalian bawa. Seperti itu. Nggak mungkin kan judulnya bawa udang tapi orientasinya kalian buat kue gitu. Belok ya Mas. Kan? Ini kan sebuah bias ya, sebuah hal yang tentunya kontradiktif seperti itu. Sehingga di sini kalian judul itu ada hal yang sangat fundamental sekali ya. Itu bahasa mungkin adalah basic manner-nya sebuah PKM itu ya. Judulnya itu gitu. Itu ya Mas ya. Pasti susah ya Mas ya untuk mempersiapkan semua. Iya dulu waktu ikut PKM, jam tidur saya kacau sekali Mas Rino. Ya, tidur kurang dari 3 sampai 4 jam. Dan kebetulan waktu itu pada saat saya PKM saya tidak berada di Jogja. Waktu itu saya seleksi, tapi saya waktu itu di Medan, ya kan. Nah, karena saya ikut program exchange student itu,
PMM yang sekarang sudah dihapus. Nah itu saya ikut PMM sekaligus ikut PKM gitu kan. Dan setelah selesai program di sana, kemudian balik dan itu sudah pada saat implementasinya dan pada saat sudah terdanai seperti itu. Wow. Oke Mas, mau lanjut nih gitu. Di posisi Mas Dias yang sekarang kan sebagai narasumber gitu Mas, dan itu pasti ada awalnya gitu. Dan seingat aku juga Mas Dias waktu itu sempat menjadi narasumber ataupun pembicara ya di Coaching of Competition UKM Kewirausahaan UNY. UKM Kewirausahaan. Waktu itu. Iya. Nah itu gimana sih Mas Dias bisa yakin, bisa percaya diri untuk bisa menjadi narasumber? Karena kan pasti kan nggak semua orang ya Mas memiliki ibaratnya itu ilmu gitu Mas untuk bisa di posisi itu gimana Mas? Kalau untuk kesiapan ya proper dalam hal menjadi seorang pembicara, saya rasa adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat random ya Mas Keno. Begini, kita menjadi pembicara itu kan menyampaikan hal yang berdasarkan starting point kita. Ibaratnya itu adalah langkah awal kita, dan teman-teman yang menjadi pendengar juga mereka punya langkah awal yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda pula seperti itu. Nah makanya ketika menjadi seorang narasumber, saya mencoba untuk melihat lagi-lagi berbagai sudut pandang. Jadi saya nggak akan memakemkan suatu aturan tertentu ataupun suatu rumus tertentu yang membuat mereka bisa ya mendapatkan apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi ibaratnya karena random ya, jadi kita bebas. Jadi kita mencoba untuk bisa saling menyesuaikan apa yang disampaikan, kemudian juga apa yang akan mereka terima sebagai pendengar seperti itu. So kita perlu kesiapan untuk hal tersebut. Kemudian untuk menjadi pembicara, saya rasa mungkin karena pernah atau punya pengalaman di bidang yang diminta. Kebetulan kan COC itu meminta untuk di mentoring business case dan juga business plan ya saya coba untuk share apa yang pernah saya lewati di sebelum-sebelumnya. Dan tentu secara fundamentalnya ya, secara dasarnya kita menjadi pembicara itu kan pasti mau share yang dan ajak mereka become a winner, terutama kan karena coaching of competition pasti orientasinya adalah lomba atau kompetisi seperti itu. Tapi saya adalah tipikal yang kembali lagi ingin menyampaikan kepada mereka bahwa bersama saya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu belum tentu akan membuat kalian menjadi seorang juara. Tapi bersama dengan saya akan memberikan hal-hal yang membuat kalian mengerti bahwa proses itu adalah tips and trick yang terbaik. Oke Mas Dias, itu tadi pertanyaan dari aku nih Mas. Tapi dari teman-teman pengurus UKM Kewirausahaan itu ada beberapa yang nitipin pertanyaan. Ada yang nitipin. Ada juga Mas nih. Aku izin bacain kali ya Mas ya. Siap. Oke, pertanyaan pertama nih Mas. Pernah nggak sih Kak Dias tuh merasa insecure saat melihat prestasi orang lain? Mungkin maksudnya ketika Mas Dias masih awal-awal gitu. Pernah nggak Mas? Iya. To be honestly ya, Mas Rino, dalam prestasi itu kan konteksnya sangat luas sekali gitu, dan prestasi itu ada banyak bermacam ragam gitu. Kalau ditanya pernah insecure, ya jelas ya, karena dalam artian bukan kita merendahkan diri kita, tapi ketika kita punya kepekaan untuk insecure itu kita normal Mas Arti. Karena ya kita terkadang kita sebagai manusia itu kan melihat bahwa jika orang ada pencapaian yang lebih tinggi itu akan biasanya ada dua tipe, ada yang iri, kemudian ada yang mau berkembang. Kita mau coba yang mana nih? Tergantung ya. Mas Dias pasti yang berkembang nih. Iya, semoga. Iya. Saya mencoba untuk berkembang dengan pencapaian orang. Ya, dalam artian itu pasti orang yang sudah punya pencapaian itu juga mereka pernah melewati fase-fase yang tidak kita ketahui, ya kan? Kita nggak tahu apa yang dibalik
itu sebenarnya gitu. Seberapa besar perjuangannya Seberapa juga. besar perjuangannya dalam memperoleh itu juga kita kan nggak tahu. So ya untuk apa kita iri? Karena jelas semua orang punya jalan perjuangan. Mereka punya jalan ninjanya sendiri lah. Benar. Sehingga ya itu adalah sesuatu hal yang yang normal terjadi gitu. Kita merasa insecure. Tapi bukan berarti ketika normal kita harus pelihara gitu ya Mas ya. Ya kita harus juga terkadang apresiasi diri bahwa kita sudah sampai tahap ini, dan kembali lagi starting point orang berbeda-beda seperti itu. Jadi ya mungkin mereka sudah jauh lebih awal, kita masih sampai di sini, ya it's okay. Pelan-pelan memahami proses itu adalah sebuah kenikmatan saya rasa. Waduh, keren banget sih Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ini agak lucu nih Mas pertanyaannya nih. Kak Dias kan asalnya dari Kalimantan Tengah ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya Pak? Barat. Oh iya. Salah. Gimana sih Kak ceritanya bisa kuliah di UNY gitu? Bisa memilih kuliah. merantau ke Jogja? Aduh, ini pertanyaan kesekian puluh sih Wah, Mas. banyak nih yang nanya berarti. Banyak yang nanya. Soalnya ya apalagi setelah saya bisa berbahasa Jawa ya Mas ya. Orang banyak yang memikirkan bahwa saya itu adalah akamsi ya, anak kampung sini. Jawa banget ya, gitu ya. Jawa tiap hari ya berbicara juga dengan teman-teman pakai bahasa Jawa ya. Padahal saya orang asli dari Kalimantan Barat, yaitu di daerah Kabupaten Sanggau namanya. Jadi Pontianak ke Kabupaten Sanggau itu ada sekitar maybe seems like 4 or 5 hours, sekitar 5 jam, dan berbatasan dengan negara Malaysia langsung seperti itu. Nah kalau ceritanya ya dulu saya kan dari SMA udah nggak di rumah lagi ngerantau, jadi saya ingin melanjutkan perantauan saya. Ya sederhananya seperti itu. Jadi dan ya saya rasa bukan kebetulan Tuhan membawa saya sampai ke Jogja ini seperti itu. Dan karena juga Jogja adalah salah satu daerah yang memiliki corak ya dengan kekhasannya adalah kota pelajar. Nah jadi saya memilih Jogja untuk pengembangan diri dan melanjutkan asa pendidikan saya seperti itu. Dan saya merasa bahwa selama di Jogja ini banyak hal-hal yang saya rasa upgrade ya Mas Rino, mulai dari ya cara berpikir, kemudian bertemu dengan orang-orang besar itu enak banget di Jogja. Karena ya dengan kebanyakan biasanya orang-orang besar itu kan biasanya berada di Jawa, di Pulau Jawa seperti itu. Paling tidak walaupun nggak pernah ngomong, melihat secara langsung itu suka ya, seneng gitu. Wah ini pengalaman nggak terlupakan. Berarti masih lebih nyaman di Jogja nih dibanding Pontianak gitu. Ya gimana ya, 50-50 lah ya. 50 gitu ya. Dan ya to be honestly udah nanti Agustus itu saya 3 tahun. Nanti bulan Desember itu saya 3 tahun nggak pulang. Ya. Lama banget Mas. Ya lumayan. Terlalu nyaman ya di Jogja nih ya. Ya udah lama ini nggak pulang kampung ini. Iya. Saya aja baru 3 bulan kayaknya Mas. Oh iya. Udah kangen kan? Ya, sama-sama 3 Mas. Ya, 3 bulan, 3 tahun. Aduh. Oke, itu dia tadi teman-teman pertanyaan terkait Kalimantan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas, dari teman-teman pengurus UKM Kewirausahaan. Gimana tanggapan Kak Dias tentang perkembangan AI yang mungkin salah digunakan oleh mahasiswa, misalnya untuk nugas tapi full AI gitu Mas, atau bahkan lomba tapi hasil AI gitu Mas? Ya. Gimana Mas? Penggunaan AI saya rasa adalah tren dan juga gelombang saat ini, di mana AI banyak sekali merombak bahkan sampai kepada budaya orang dalam bekerja. Ya tadi yang awalnya mereka dengan effortnya bisa reach out referensi ataupun buku ataupun pengetahuan itu dengan lebih banyak langkahnya. Sekarang dengan AI kita dalam hitungan detik itu bisa mendapatkan banyak informasi dalam jumlah yang sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Namun menurutku ya AI itu adalah sebuah pisau dengan 2 mata.
Jadi yang satu akan bisa menembus batas pemikiran kita, namun yang satu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Gitu ya. Jadi Bermata dua gitu. iya. So berarti kita karena kita sudah punya alatnya, berarti siapa yang menjadi operator atau pengendali alatnya? Menggunakan Kita. So take the control di kitanya. Oke. Gitu. Kamu mau menembus batas pemikirannya, berarti pakailah sesuai dengan kapasitas untuk menembus batas pemikiran. Jangan ibaratnya sesuatu yang masih dalam konteks kamu bisa kamu bisa capai, kamu bisa reach out maybe dengan search engine seperti Google saja sudah cukup, kemudian dengan buku di perpustakaan saja sudah cukup. Ya, saya rasa ya AI mungkin bisa dikesampingkan terlebih dahulu kayak gitu. Dan intensitas penggunaannya, karena kan kita lihat sekarang bukan hanya AI, algoritma seperti TikTok dan juga Instagram, terutama Reels, itu adalah video singkat yang perlahan-lahan akan memotong atau cut cara berpikir kita. Kita akan mudah mencerna atau mengejudge sesuatu hanya dengan satu kalimat. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus dihindari. Karena kita mengetahui ilmu pengetahuan itu berkembang ribuan tahun. Tidak akan bisa kamu menjustifikasi suatu hal hanya dengan satu kalimat singkat atau hanya dalam 1 menit video kayak gitu. Kenapa kita Indonesia adalah negara dengan tingkat hoax yang sangat tinggi? Karena ya hoaxnya tinggi, mencerna hoaxnya yang juga nggak bisa, rendah gitu cara kemampuan untuk mencerna hoaxnya. So ya itu adalah ya hal-hal yang harus kita bisa anulir. Dan sebagai mahasiswa yang punya pemikiran, sudah duduk di bangku perkuliahan, saya rasa pengendalian dirinya itu harus lebih mawas lagi. Harus bisa melihat berbagai macam sudut pandang supaya ya AI ini bisa menolong, bukan malah menjatuhkan kita gitu ya Mas. Jadi harusnya tuh membantu supaya kita lebih berpikir kritis menilai sesuatu dalam mencari hal juga, ya bukan hanya sekedar instannya, tetapi ini kita melihat prosesnya seperti apa. Oke, benar. Gitu dia tadi teman-teman pertanyaan-pertanyaan nih dari pengurus UKM Kewirausahaan. Oke, sepertinya kita udah masuk ke bagian-bagian akhir nih Mas. Wah, Oke, mungkin ya, Mas, supaya lebih rendang lagi. Oke. Aku ada pertanyaan nih Mas. Siap. Kalau bisa milih 5 tahun lagi, Kak Dias tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Ya, saya punya saat ini ya, ya ibaratnya cita-cita besar saya adalah menjadi seorang akademisi. Saya ingin menjadi dosen, terutama di bidang pengembangan bisnis, yaitu pemasaran dan juga sumber daya manusia. Karena saya berasal dari Kalimantan Barat, yang daerah di sana itu sangat minim sekali ya ada akademisi atau tenaga pengajar itu sangat ibaratnya langka gitu ya. Dan saya mau menjadi salah satu atau salah sekian dari orang-orang daerah sana yang menjadi akademisi seperti itu. Jadi Mas Dias pengen mengemban ilmu di Jogja, di Jawa, dan membawa ilmunya kembali ke asalnya. Semoga dimudahkan. Amin gitu. Kita doain ya teman-teman semuanya ya. Oke, Kak Dias, memasuki akhir nih Kak. Boleh dong Kak Dias memberikan closing statement kata-kata hari ini. Oke. Ya, karena tadi kita bahas kompetisi dan saya kompetisinya adalah di bisnis dan kewirausahaan. Bagi teman-teman yang mau memulai ataupun memulai kompetisi, kalian tentukan dulu tujuannya apa. Karena kompetisi bisnis itu dia ada dua, mau jadi perencana atau mau menjadi pelaku. Kalau mau jadi perencana, pahami dulu bagaimana cara merencanakan bisnis yang baik, mulai dari profiling konsumen, kemudian memahami berbagai analisis yang memperkuat perencanaan bisnismu, dan kamu memahami bagaimana corak dan ragamnya pasar itu yang nanti akan kamu buat launch bisnis kamu seperti itu. Kalau kamu menjadi pelaku bisnis, kamu buat perencanaan bisnis yang bagus juga, dan kamu trial and error, ya itu akan menambah banyak pengetahuan dan juga wawasan kamu tentang kewirausahaan atau bisnis. So ya itu kembali kepada kamu mau menjadi pelaku ataupun menjadi perencana bisnis yang baik. Ya, jadi semuanya baik kok. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Saya rasa
pengembangannya ada di diri teman-teman seperti itu. Oke. Ya, dan ya untuk kata-kata hari ini saya ada dua. Yang pertama ini adalah salah satu filosofi dari Jawa yang sangat saya senangi dan saya baru dapat di Pulau Jawa, yaitu ada kata-kata seperti ini. Ya, sirno dalane pati, nur sifat luber tanpa kebek. Nah, jadi sirno dalane pati itu kita menghilangkan rasa rasa iri, rasa benci kita. Kemudian kalau untuk nur sifat itu kita bisa menjadi terang dan manfaat bagi orang lain. Kemudian luber tanpa kebek itu ibaratnya ya kita walaupun sudah punya banyak sekali dalam diri ini, kita harus tetap ibaratnya kita rendah hati. Ilmu padi lah. Benar. Ya, semakin berisi semakin nunduk. Semakin nunduk seperti itu. Sudahlah semakin menunduk, ilmunya banyak tapi bisa menjadi manfaat, kemudian tidak iri dengan orang lain. Waduh, seperti itu. Udah paket komplit banget. Paket komplit. Kemudian yang kedua adalah kata-kata seperti ini. Ya, ora perlu dhuwur sing penting iup. Ora perlu akeh sing penting cukup. Ora perlu padang sing penting murup. Nah, itu jadi gimana tuh, Mas? Ya, kita tidak perlu menjadi tinggi ya untuk bisa meneduhkan, tidak perlu juga menjadi terang, asal itu ada cahayanya juga sudah cukup, dan tidak perlu banyak agar kita selalu merasa cukup. Seperti itu. Ya, ini filosofisnya umum karena saya rasa set pemikirannya harus dimulai dari situ dulu untuk tips-tips yang lainnya seperti itu. Oke, itu dia tadi teman-teman kata-kata hari ini dari Kak Dias. Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada Kak Dias atas ilmu dan juga jawaban yang sudah kita berikan bersama-sama. Terima kasih kembali Mas Dino. Baik, itu dia tadi teman-teman podcast Kupas Prestasi UKM Kejurusan UNY pada kali ini. Ditunggu untuk podcast selanjutnya dan sampai jumpa.